kan firman-Mu, bisa mengubah hati kami, bisa menghibur, menguatkan, meneguhkan apa yang kami butuhkan di dalam pergumulan kami pada saat ini. Mari Roh Kudus berkaryalah. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami duduk diam seperti Maria di kaki-Mu, mengambil yang terbaik untuk dilakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Baik itu ruangan yang kami gunakan, baik itu gadget yang kami gunakan, dimanapun kami beribadah, kami percaya hati kami bersatu dan Roh Kudus hadir. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berkumpul kembali dengan keluarga besar GBI Jatinegara Timur, baik yang hadir secara onsite di tempat ini ataupun Bapak Ibu yang beribadah dari rumah masing-masing begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata dipenuhi oleh Roh Kudus, nah seringkali kita dengar ya di kalangan gereja, di kalangan orang Kristen begitu ya. Nah, biasanya juga menjelang hari Pentakosta nih, Bapak Ibu ingat berapa hari lagi kita merayakan Pentakosta? 7, bukan 10 lagi karena udah dihitung dari kemarin tanggal 26 kita merayakan kenaikan. Nah, ketika Roh Kudus itu hidup di dalam hati orang percaya, pasti ada ciri-cirinya. Betul apa benar? Saya berikan contoh. Misalkan selama pandemi ini kita misalnya ada yang punya program menggemukkan badan begitu ya. Ada yang punya program menguruskan atau melangsingkan. Ada yang punya program pengin clean eating, makan sehat. Ada yang punya program pengen olahraga. Nah, kalau kita lakukan dengan serius, pasti ada hasilnya, betul ya? Yang makan sebanyak-banyaknya tiap hari mampir mungkin all you can eat. Nah, itu langsung badannya kelihatan pas lagi onsite seperti ini, udah boleh ibadah hadir. Wih, gemukan ya kamu gitu kan. Iya, naik 10 kilo gitu kan. Nah, yang punya program mungkin mau melangsingkan badan. Wih, kurusan ya kamu. Iya, turun 25 kilo. Wow, buset gitu, banyak banget kalau sekilonya dihitung berapa ratus gitu kan, lumayan begitu ya. Yang punya program pingin badannya keker mungkin seperti Aderai, pasti kelihatan juga. Begitu juga ketika hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti kelihatan Bapak Ibu Saudara. Kelihatan apanya? Bukan ada lingkaran kuning, ada sayapnya di atas kepala kita, bukan. Tapi kelihatan ciri-cirinya, perbedaan dari hidup kita yang lama saat kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, saat kita tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dengan hidup kita yang sekarang ketika ada Roh Kudus memenuhi hidup kita, pasti kelihatan bedanya. Ya Bu, saya kan jadi orang Kristen udah puluhan tahun Bu, bukan baru sekarang. Betul. Tapi jadi orang Kristen belum tentu hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Betul apa benar? Orang Kristen belum tentu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti menjadi orang Kristen. Bapak Ibu, yuk kita buka Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai yang ke-46. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai yang ke-46. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu yang berada di rumah juga boleh mengeluarkan suara tanpa menyalakan mic-nya ya. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 46. Kita baca sama-sama 3, 4. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan sampai di situ. Yang terakhir dan memuji Allah. Nah, apa sih cirinya? Apa yang menjadi standarnya? Bagaimana kita bisa tahu orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak begitu ya? Kita bisa lihat dari kisah yang tadi sudah kita baca Bapak Ibu Saudara, bahwa jemaat yang pertama, jemaat yang mula-mula itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tadi judulnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Kenapa dimasukkan dalam Alkitab? Karena beginilah mereka hidup setelah
Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa mengukur diri kita bisa introspeksi diri kita bisa evaluasi diri kita selama puluhan tahun, belasan tahun, mungkin dari kecil kita menjadi orang Kristen, apakah hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Dari cara hidup mereka ini. Apa yang bisa kita lihat? Yang pertama, kita ulang. Ayat 41 sampai 43. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Apa yang bisa kita temukan dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara? Mereka bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Kenapa perlu spesifik pengajaran yang benar? Karena kita tahu makin akhir zaman ini makin banyak pengajaran yang nyeleneh, makin banyak pengajaran yang neko-neko, makin banyak pengajaran yang kelihatannya sensasional, fenomenal, bombastis tapi tidak sesuai dengan Alkitab. Makin banyak yang seperti itu. Oleh sebab itu perlu sekali ditegaskan bahwa ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Mana pengajaran yang benar? Kembali kepada Alkitab. Nah, ketika orang percaya pada zaman mula-mula ini dipenuhi oleh Roh Kudus, transformasi, reformasi, perubahan juga terjadi di dalam ibadah mereka. Misalnya apa? Mereka lebih mengutamakan Tuhan. Sungguh-sungguh ibadah itu mencari Tuhan. Bukan sekedar absen wajah, bukan sekedar memenuhi kursi gereja, bukan sekedar hari Minggu nih gue gak kemana-mana, bukan sekedar takut ditanyain sama pengurus, ya udahlah ke gereja dulu abis itu terserah mau kemana lagi. Bukan, tetapi mereka melakukan ibadahnya berubah. Rindu mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka menyanyi juga nyanyiannya beda, gak sekedar cuap-cuap tetapi ada kerinduan. Setiap lirik, setiap kata diucapkan dengan sepenuh hati seolah-olah mereka berhadapan langsung dengan Tuhan. Bapak Ibu pasti pernah jatuh cinta ya? Oh, ada yang belum pernah begitu ya, karena masih di bawah umur. Ketika kita jatuh cinta, apapun yang kita lakukan rasanya pengen sepenuh hati, segenap hati. Nah, ketika orang-orang jemaat mula-mula ini dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka merasakan kembali jatuh cinta pertama. Mereka melakukan semuanya dengan sungguh hati, segenap hati. Ibadah itu bukan lagi sekedar rutinitas, tradisi, kebiasaan, memenuhi waktu, tidak. Tetapi mereka sungguh-sungguh pingin ketemu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Ada kerinduan yang mendalam dari setiap pribadi. Bukan cuma dari setiap keluarga, bukan cuma dari setiap kelompok. Nah, mereka beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang baru. Rindu mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, di dalam ibadah itu juga gak cuma pasif. Pengen ketemu Tuhan, makanya datang ke rumah Tuhan. Pengen dengar firman Tuhan, makanya datang ke rumah Tuhan. Gak cuma pasif, tetapi mereka aktif. Buktinya apa? Mereka aktif di dalam pertemuan ibadah mereka. Ada kerinduan untuk bertumbuh mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Alkitab mencatat beberapa hal. Bagaimana cara mereka membuktikan bahwa mereka pengen benar-benar bertumbuh. Yaitu dengan bertekun. Tapi bertekunnya dalam hal apa aja Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, ini menarik untuk dicermati. Kenapa? Sebab setelah jemaat mula-mula itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak terlena oleh karunia yang mereka terima. Mereka tidak terlena dengan karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam diri mereka. Mereka tidak menepuk dada mereka tidak menyombongkan diri mereka tidak bilang, oh karunia saya mengajar lebih hebat daripada kamu, enggak. Oh karunia saya bernubuat, ini yang paling hebat. Oh karunia saya menafsirkan bahasa roh, ini yang paling jagoan dari yang lain, tidak. Karunia yang dianugerahkan di dalam hidup mereka tidak membuat mereka menjadi sombong, tidak membuat mereka menjadi lupa diri, tetapi membuat mereka semakin rendah hati dan bersatu. Sehingga apa? Dibuktikan dengan mereka menundukkan diri di bawah otoritas kebenaran dengan kesetiaan kepada pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita melihat ketika masih diajarin pelayanan, rendah hati. Giliran Tuhan mengangkat, gereja memberikan kepercayaan lebih, lalu pindah ke tempat lain. Katanya di situ kurang afdol, kurang ini, kurang itu. Tetapi jemaat mula-mula tidak seperti itu. Mereka tetap setia, mereka tunduk
Mereka punya penundukan diri yang luar biasa dengan setia terhadap pengajaran rasul-rasul. Karena memang demikian Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya karunia rohani itu harus ditundukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh dilepaskan dari standar firman Tuhan. Karunia itu dari Tuhan, kita lakukan sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, segala sesuatunya juga harus kembali kepada Alkitab. Inilah yang ditegakkan oleh para reformator gereja dengan semangat sola scriptura Bapak Ibu Saudara. Orang percaya harus meletakkan seluruh imannya berdasarkan Alkitab yang diyakini sebagai firman Tuhan yang benar. Kalau kita nggak yakin lagi ini Alkitab adalah firman Tuhan yang benar, kita nggak akan percaya untuk baca, kita nggak akan percaya untuk melakukannya. Tapi kita percaya ini Alkitab perkataan Allah yang benar, makanya kita baca, makanya kita lakukan, makanya kita percaya. Nah, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti punya semangat untuk belajar firman Tuhan. Karena tadi dia rindu ketemu sama Tuhan, pengennya menyembah Tuhan terus, pengennya berada di hadirat Tuhan terus, pengennya kok deket sama Tuhan terus. Sehingga imannya itu bukan iman buta. Kalau cinta boleh buta ya Bapak Ibu Saudara ya. Cinta buta, kalau sekarang istilahnya lain, bukan cinta buta. Bucin katanya begitu ya. Budak cinta, aduh kata budak aja udah gak enak didengar begitu ya. Mau budak cinta ataupun apa gak enak kedengarannya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia punya semangat. Tapi bukan semangat yang buta, bukan iman yang buta. Dia harus punya iman yang berpengetahuan. Berapa banyak orang yang bilang begini, oh saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau khotbah gak usah pakai persiapan lagi Bapak Ibu Saudara. Tinggal naik ke mimbar, lalu tutup mata, kejang-kejang sedikit, tunjuk ayatnya yang mana begitu ya. Lalu bisa khotbah dari situ. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus punya semangat, imannya punya pengetahuan. Oh gak usah belajar, gak butuh saya sekolah teologi, gak butuh saya baca Alkitab. Pokoknya saya bisa melayani Tuhan. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus diberikan untuk membangkitkan rasio, nalar, logika yang Tuhan anugerahkan di dalam diri kita. Rasio, nalar, kepintaran, akal budi itu dikuduskan oleh Allah. Sehingga kita belajar mengenal Allah dengan cara yang benar. Sehingga kita bisa belajar mengenal Allah dengan benar. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah salah satu kelemahan orang-orang Kristen. Banyak orang berpikir kalau kita udah dipenuhi dengan Roh Kudus, oh semuanya Roh Kudus yang pimpin, semuanya Roh Kudus yang atur, kita tinggal jalan aja. Padahal Roh Kudus itu roh yang tertib, teratur dan berpengetahuan. Jadi gak bisa kita belajar, oh nanti Roh Kudus yang menjelaskan tanpa kita baca buku rohani, tanpa kita baca Alkitab, tanpa kita berdoa, nanti ada pencerahan tiba-tiba ting langsung begitu. Bukan seperti itu cara kerja Roh Kudus. Nah seharusnya Bapak Ibu Saudara kita meniru jemaat mula-mula. Mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus makin semangat baca firman Tuhan, makin semangat mengenal Tuhan, makin semangat mendalami kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena mereka cinta kepada Tuhan. Konghucu berkata, bagiku belajar adalah pekerjaan seumur hidup. Aku tidak akan pernah berhenti belajar sampai aku mati. Kalau Konghucu aja bisa seperti itu, kita orang Kristen yang ngakunya dipenuhi Roh Kudus, kita orang Kristen yang ngakunya cinta sama Tuhan, kenapa kita berhenti belajar tentang firman Tuhan? Oh saya udah baca Bu dari Kejadian sampai Wahyu, dari Wahyu sampai Kejadian bolak-balik udah 10 kali. Cukup? Enggak cukup Bapak Ibu Saudara. Oh saya hafal Bu banyak ayat Alkitab, cukup? Enggak cukup. Kenapa? Karena setiap kali kita baca firman Allah, dia hidup. Logos ini berubah menjadi rema. Sekalipun mungkin khotbah itu udah sering kali kita dengar, satu kali ketika kita butuh, dia akan berubah menjadi kata-kata yang hidup. Begitu menyentuh, ayatnya udah tahu, udah sering dibaca, udah hafal. Tapi satu kali ketika kita butuh, Roh Kudus membuatnya hidup dan menyentuh hati kita. Itu firman Allah yang hidup. Jadi terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lalu mereka bertekun juga dalam persekutuan, fellowship. Nah Bapak Ibu Saudara, pandemi 2 tahunan kemarin ini membuat kita susah untuk fellowship, membuat kita susah untuk gathering, membuat kita susah untuk hangout, membuat kita susah untuk ibadah kumpul-kumpul begitu ya. Ini kita ibadah onsite masih terbatas, ada yang hadir, ada juga Bapak Ibu yang berada di rumah begitu ya. Kenapa? Karena sulit. Tetapi mereka tetap bertekun di dalam persekutuan karena waktu itu selagi masih bisa berkumpul, bersekutu, menyatukan hati, mereka lakukan. Saat ini pasca pandemi,
saya melihat ada dua bagian besar. Jemaat yang emang udah terbiasa masih pengen di rumah, ada komorbid, lalu belum bisa kumpul-kumpul. Ada jemaat saya yang belum bisa divaksinasi dan segala macam. Mereka terpaksa harus berada ibadah online. Kita bersyukur punya fasilitas online saat ini. Coba kalau zaman dulu bagaimana? Lebih susah Bapak Ibu Saudara. Dan jemaat yang bisa hadir. Kalau kita masih bisa hadir Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak bisa hadir, tetap ikutin ibadah online. Tetap bersekutu. Jangan bilang, oh kalau bersekutu cuma yang hadir doang. Enggak. Hati kita bersatu. Hati kita bersekutu seperti saat ini. Nah, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bersekutu bukan cuma secara fisiknya saja, tapi hatinya. Dia nggak lagi membedakan suku, dia nggak lagi membedakan status sosial, dia nggak lagi membedakan latar belakang. Oh saya nggak mau kebaktian di situ, masa menengah ke bawah. Oh saya nggak mau gereja situ, orangnya sombong-sombong menengah ke atas. Oh itu suku tertentu. Enggak Bapak Ibu Saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus udah gak lihat lagi hal-hal duniawi seperti itu. Jurang pemisah yang ada dibuang. Dengan satu hati mereka memandang orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai saudara seiman. Bapak, Ibu, ini cuma ada di dalam kalangan orang Kristen. Kata-kata saudara seiman. Betul apa benar? Sering kan kita bilang saudara seiman padahal gak kenal gitu ya. Kalau misalkan di gereja, oh saudara seiman gitu. Padahal lain bapak, lain ibu. Tapi kita percaya semuanya saudara. Bukan karena kelahiran, bukan karena darah manusia, tetapi karena darah Kristus yang menyatukan kita. Kita menjadi satu di dalam keluarga Allah. Ada lagunya, lagu lama waktu itu. Kalau hatimu seperti hatiku. Lalu, kaulah saudara dan yang dilihat bukan darahnya biru apa merah. Yang dilihat bukan darahnya hijau apa hitam. Tapi hatinya. Kalau hati kita sama-sama percaya kepada Kristus, bertekunlah di dalam persekutuan. Dengan orang-orang yang hatinya sama seperti kita mencintai Kristus. Itu yang menguatkan. Lalu kemudian mereka bertekun di dalam doa. Mereka bertekun di dalam pengajaran. Mereka belajar tentang firman Tuhan yang benar dan sungguh-sungguh. Mereka bersekutu dengan cara yang mereka bisa. Mereka bertekun di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, rasanya aneh sekali kalau orang yang mengaku dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang mengaku cinta Tuhan, tapi hampir tidak pernah berdoa. Saya tidak bilang doa makan termasuk, itu mah kita udah kadang-kadang udah otomatis begitu ya. Bahkan kalau doa makan aja ada yang enggak, lupa Bu, udah keburu lapar langsung aja nyuap begitu ya. Udah selesai satu piring baru ingat, oh iya belum berdoa, nambah deh piring kedua, modus itu mah alasan begitu ya. Nah, seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti menempatkan doa sebagian bagian terpenting, tidak terpisahkan dari hidupnya. Dia tidak menyisihkan, apalagi menyisakan waktu, karena udah pasti kalau kita menyisakan waktu gak bakal ada waktu, habis terus. Tetapi dia menyediakan waktu untuk berdoa. Bapak Ibu sempatnya di pagi hari silakan, sempat di siang hari silakan, sore hari silakan, malam hari silakan. Yang penting kita punya waktu khusus kita sediakan, ini waktu untuk Tuhan. Kalau kita bisa punya waktu khusus nonton drakor 20 episode, tanpa ada yang mengganggu, kenapa kita gak bisa sediakan waktu untuk bicara dengan Tuhan? Lalu bagaimana kita bisa punya hubungan dengan Tuhan kalau kita gak pernah bicara dengan Dia? Kita tidak pernah bergaul dengan Dia. Kita tidak pernah mencoba mengerti apa yang Tuhan mau melalui doa-doa kita. Padahal kita tahu doa adalah kekuatan yang paling besar untuk menopang hidup kita orang-orang percaya di dalam dunia ini. Dunia yang makin jahat, dunia yang makin kelam, dunia yang makin penuh kriminalitas, dunia yang makin gak enak untuk ditinggali dari segala berbagai segi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ciri yang pertama adalah mereka terus bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Kemudian yang kedua, mereka bertumbuh lagi dalam hal apa? Ayat 44 sampai 46, saya akan ulangi, ayat 44 sampai 46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Dan
dengan tulus hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, mereka bertumbuh bukan hanya di dalam pengajaran, tetapi mereka juga melakukan apa yang sudah mereka pelajari, sehingga mereka bertumbuh di dalam kepedulian sosial terhadap sesama. Mereka nggak cuma sekedar belajar Alkitab, tahu, paham, tapi tidak dilakukan. Ayat firman Tuhan yang tadi menegaskan bahwa mereka, jemaat mula-mula itu yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus itu, saling berbagi dan memperhatikan. Bahkan ada di antara mereka yang katanya menjual hartanya dan membagikannya kepada yang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat yang ke-45 tadi. Dimulai dengan kata, dan selalu ada dari mereka. Artinya apa? Ini gak cuma insidentil, gak cuma mut-mutan Bapak Ibu Saudara. Pas hari ini lagi kepengen ya udah saya jual, besok-besok gak lagi. Tetapi dikatakan dan selalu ada, artinya terus menerus, berkelanjutan, terus tidak berhenti. Selalu ada, selalu senantiasa. Nah, pemahaman ini juga yang seringkali disalahpahami. Oh, kalau gitu jemaat yang mula-mula itu mirip komunis ya. Berarti harus sama rata, sama rasa. Gak boleh ada yang punya lebih, harus dijual, dibagiin supaya semuanya sama. Enggak gitu Bapak Ibu Saudara. Bukan seperti itu. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa jemaat tersebut telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga ketika mereka punya sesuatu yang berlebih di dalam hidup mereka, mereka melihat saudara mereka menderita, mereka melihat saudara seiman mereka berkekurangan, mereka melihat saudara seiman mereka ada yang membutuhkan, hati mereka yang lemah lembut itu karena Roh Kudus digerakkan untuk berbagi. Bukan karena peraturan manusia. Mereka dengan rela hati memberi yang terbaik dari miliknya demi kebahagiaan saudaranya yang mereka anggap sebagai saudara seiman, sesama anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu enggak bersuka cita atas penderitaan orang lain. Pernah saya katakan orang zaman sekarang ini senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Alah, baru bangun rumah begitu aja bangga banget lu gitu kan. Lah biarin aja, bangun rumah itu juga berkat Tuhan. Harusnya kalau ada saudara seiman kita yang bisa bangun rumah, kita ikut bersuka cita. Wah, puji Tuhan ya, dia diberkati, tadinya kontrak, tadinya ngekos, sekarang dia bisa bangun rumah sendiri ya, walaupun kecil sederhana. Kita harusnya ikut bersuka cita. Alah, mobil begitu aja, itu juga mobilnya nyicil, LCGC. Ya, harusnya kita ikut bersuka cita. Dari dia naik sepeda mungkin datang ke gereja, lalu naik motor butut, lalu bisa nyicil motor yang mendingan. Sekarang Tuhan anugerahkan mobil gitu kan, dia bisa nyicil, itu juga anugerah Tuhan. Sebagai saudara seiman harusnya kita bersuka cita, minimal ikut bersuka cita lah kalau belum bisa berbagi. Nah sebaliknya jemaat yang pertama itu mereka berjuang sekuat tenaga semampunya supaya saudara-saudara seiman mereka dilepaskan dari persoalan hidup yang menghimpitnya. Kalau kita mikir, alah begitu doang mah gampang. Tapi coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, pada waktu itu orang Yahudi masih di bawah penjajahan. Kehidupan mereka itu sangat sulit. Dan waktu itu mereka harus berkumpul, kenapa? Karena mereka pergi dari tempat yang jauh datang ke situ mendengarkan khotbah Petrus, lalu kemudian mereka dibaptis dan selebihnya menjadi kumpulan orang percaya. Mereka mungkin harus meninggalkan pekerjaan mereka sehingga mereka nggak punya uang lagi. Mereka mungkin nggak bisa pulang kampung sehingga mereka harus tinggal di situ dengan disupport. Dan ada banyak hal, mungkin mereka menjadi orang Kristen, mereka dikucilkan oleh keluarga mereka sehingga mereka nggak punya tempat kemana-mana lagi. Kehidupan saat itu yang benar-benar sulit. Sehingga mereka melakukan apa yang dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke-18. Yuk kita lihat. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, ini susah dilakukan, betul kan? Untuk memberi, aduh bu saya aja kurang, aduh bu saya aja ngitung, aduh bu saya aja ngirit. Tapi buktinya jemaat yang pertama bisa melakukannya.
Karena apa? Karena ayat yang ke-46 yang tadi sudah kita baca menjelaskan dengan homo tumadon. Artinya semua orang percaya dalam persekutuan itu sehati, sepikir, dan berusaha membantu sesamanya di sekitar mereka. Ada kesatuan hati, ada satu sepikir, ada satu visi, satu misi. Jadi ketika mereka membantu saudara seiman mereka membantu yang kekurangan, bukan ada udang di balik bakwan Bapak Ibu Saudara. Bukan di balik batu lagi sekarang, di balik bakwan, karena ada maksud tertentu, enggak, ada motivasi tertentu, enggak, ada tujuan tertentu, enggak. Kita tahu ada banyak orang yang membantu tujuannya supaya orang itu berhutang budi, kemudian dikuasai oleh kita, harus tunduk, bisa kita atur dan selebihnya. Ada orang seperti itu. Ada orang yang menyumbang kepada gereja dengan tujuan pingin mengatur di dalam gereja, ada tujuan seperti itu. Ada orang yang membiayai hidup seseorang tetapi pingin punya niat tertentu, menikahkan anaknya dan sebagainya, ada yang seperti itu. Tapi jemaat yang mula-mula berbagi tanpa motivasi yang melenceng, mereka berbagi dengan tulus. Alkitab mencatat bahwa orang-orang itu saling memperhatikan dengan tulus karena kasih Tuhan ada di dalam mereka. Ini ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Coba cek diri kita sendiri, jangan cek diri orang lain Bapak Ibu Saudara. Seringkali ketika mendengar khotbah tentang berbagi, mendengar khotbah tentang kepedulian sosial, yang kita ingat adalah orang-orang yang gak mau nolongin waktu kita susah. Benar apa betul? Walaupun mungkin di dalam pikiran kita masing-masing, nah tuh mestinya dia tuh yang denger nih khotbahnya nih, gua kirimin dan ntar rekamannya tuh. Siapa suruh kemarin waktu gue susah dia gak mau bantuin tuh, dia bertobat. Nah, jangan cek diri orang lain Bapak Ibu Saudara, cek diri kita sendiri. Pada saat Tuhan mengirimkan orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan di dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen? Atau kita masih mengeraskan hati kita, mengepalkan tangan menggenggam erat berkat yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita? Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-47, yuk kita lihat sekali lagi. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang ketiga, mereka berbuah di dalam pelayanan. Roh Kudus pasti berkaitan dengan buah-buah roh. Kita secara manusia tidak mungkin bisa menghasilkan buah-buah roh tanpa bantuan Roh Kudus. Buah roh bisa hadir di dalam diri kita jika ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Apa aja sih buah roh Bapak Ibu Saudara? Yuk kita lihat Galatia berapa Bapak Ibu? Ayat 22 sampai 23 udah hafal. Yuk kita buka, yuk kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Semuanya juga kita pengen ngerasain damai sejahtera, kita pengen jadi orang yang sabar, jadi orang yang murah hati, jadi orang yang baik, jadi orang setia dan selebihnya. Apalagi di sini ditegaskan orang-orang yang seperti itu tidak pernah bertentangan dengan hukum manapun di multiverse manapun sekalian begitu ya. Nah, tapi ada caranya. Caranya gimana? Kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, semua itu nggak ada dalam hati kita. Dan di sini dikatakan bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Artinya semua yang tadi udah kita sebutin menjadi satu buah. Caranya gimana? Bisa kita lihat hasilnya. Kalau orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, disukai oleh banyak orang. Bapak Ibu suka dengan orang yang membawa damai? Atau lebih suka berteman dengan orang yang ribut ke sana ke sini? Datang ke kafe nongkrong jadi ribut sama pelayan. Keluar ke parkiran ribut sama tukang parkir. Datang ke tempat lain restoran berantem lagi sama kasirnya. Rasanya kita tidak nyaman dengan orang yang seperti itu. Kita suka dengan orang yang damai. Kita suka dengan orang yang sabar. Enggak senggol bacok mouth on. Baru tersinggung dikit ngambek, tersinggung dikit ngamuk begitu ya. Nah, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, jemaat yang mula-mula itu disukai oleh banyak orang. Karena apa? Karena hidup mereka menjadi ekspresi dari iman mereka. Gak ada orang yang bisa lihat iman kita, betul apa benar? Urusan kita sama Tuhan. Tapi Ibrani mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya kita harus memperlihatkan, menunjukkan iman kita.
Apa yang sudah kita pelajari tentang Tuhan, apa yang sudah diajarkan Alkitab kepada kita, itu harus kita perlihatkan kepada orang lain. Bapak Ibu, di dalam Alkitab ini ada banyak sekali doktrin-doktrin, filsafat, ideologi yang melebihi dunia. Apapun yang diajarkan dunia, di dalam Alkitab ini kita bisa menemukan doktrin yang agung, filsafat yang luar biasa. Tetapi doktrin kekristenan yang agung itu tidak akan ada gunanya jika kita orang-orang Kristen tidak melakukan iman kita, tidak mengekspresikan iman kita dalam tindakan nyata. Kita belajar tentang kasih Tuhan, kita belajar tentang mengampuni, kita belajar tentang memberi, tapi kalau kita tidak melakukannya percuma, Bapak Ibu Saudara. Kenapa jemaat yang mula-mula di ayat 47 tadi dikatakan disukai oleh semua orang? Karena mereka melakukan apa yang mereka imani. Mereka mengerjakan apa yang diajarkan kepada mereka. Mereka mengekspresikan iman percaya mereka. Nah, daya tarik mereka adalah ketika Alkitab menjelaskan bahwa selain telah dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka melakukan iman yang mereka percayai. Yakobus 2 ayat 14 sampai yang ke-16. Yuk kita lihat. Yakobus 2 ayat 14 sampai yang ke-16. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Dari ayat ini kita lihat kalau orang lapar perlunya makan, orang haus perlunya minum, orang kedinginan butuhnya pakaian, bukan butuh lambaian tangan, bukan cuma butuh kasihan ya, enggak. Tapi kita harus melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Inilah salah satu yang sering kali membuat kekristenan tanda petik diledek oleh orang lain, oleh saudara-saudara kita dari seberang. Ngomong di mimbar tentang kasih, ngomong di mimbar tentang berbagi, ngomong di mimbar tentang ini itu. Tapi yang bergerak membantu masyarakat di luar sana bukan kita duluan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang mula-mula disukai banyak orang. Karena apa? Mereka melakukan apa yang mereka pelajari, mereka mengekspresikan iman percaya mereka. Lalu kemudian ketika mereka melakukan ekspresi iman tersebut, mereka mengerjakan firman Allah yang diajarkan kepada mereka, karya Tuhan semakin dinyatakan. Kita lihat kumpulan orang percaya dalam jemaat mula-mula makin banyak, makin bertambah. Itu siapa yang bisa melakukannya? Tuhan yang mengirimkan mereka, Tuhan yang menambahkan jumlah mereka. Jumlah orang-orang yang diselamatkan makin bertambah, orang-orang yang dibaptis makin bertambah. Ketika Tuhan melihat bahwa satu jemaat, satu gereja, satu pribadi, satu keluarga melakukan firman kebenaran Tuhan, mengekspresikan iman percaya mereka, melakukan apa yang sudah diajarkan kepada mereka, maka Tuhan juga bisa bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan mereka. Makin banyak, sebab komunitas tersebut berkenan kepada Allah. Allah gak segan-segan menyatakan lebih banyak hal yang dahsyat luar biasa ketika dia melihat adalah kumpulan orang percaya yang berkenan kepadanya, menyenangkan hati dia. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup khotbah ini, bagaimana dengan kita? Apakah cukup kita hanya ibadah? Menjadi orang Kristen puluhan tahun, belasan tahun? Apakah cukup kita hanya dengan nangis-nangis, nyanyi, Roh Kudus dan segala macam? Tidak cukup. Kita harus terus bertumbuh. Jangan bilang udah jadi orang Kristen puluhan tahun. Tapi banyak kok orang Kristen puluhan tahun yang Kristen bonsai. Ngambek tetap ngambek, judi tetap judi, selingkuh tetap selingkuh, gak pernah bertumbuh. Banyak kok orang Kristen yang gak berbuah karena gak ada Roh Kudus di dalam hidup mereka. Banyak orang Kristen yang kehadirannya malah gak disukai sama orang lain, giliran ada dia malah jadi troublemaker. Banyak kok kumpulan orang percaya yang bukannya makin tambah banyak tapi makin tambah dikit. Karena apa? Tidak ada kebenaran Tuhan di dalamnya sehingga Tuhan tidak berkenan hadir di sana. Banyak. Ada banyak juga orang-orang yang malah menyombongkan diri dengan karunia-karunia roh yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya sehingga mereka saling menyerang satu sama lain. Ada banyak. Mari kita cek diri kita sendiri hari ini. Gak perlu cek diri orang lain. Gak perlu cek komunitas orang lain.
Gak perlu cek apa yang orang lain kerjakan, cek diri kita sendiri dulu. Berdasarkan standar ini, berdasarkan hidup jemaat yang mula-mula yang sudah kita pelajari. Apakah kita sebagai orang Kristen sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah kita rindu untuk terus belajar dalam kebenaran firman Allah? Setiap hari baca Alkitab? Enggak. 2 hari sekali? Enggak ada juga. 3 hari? Enggak ada. Seminggu sekali Bu, di mana di layar gereja saya baca Alkitabnya. Gimana kita bisa bertumbuh? Gimana kita bisa tahu kebenaran firman Tuhan? Ayo kita bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bagaimanapun caranya, bertekun dalam doa, supaya kita makin bertumbuh dalam relasi kepedulian sosial terhadap sesama di sekitar kita, mulai dari saudara seiman kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari tetangga kita, mulai dari lingkungan yang terdekat dulu. Baru nanti mikirin yang jauh-jauh ke sana, kita mikirin yang di Ukraina, mikirin yang di Ethiopia, yang di sekitar di depan kita nggak liatin, kita nggak berbuat sesuatu. Dan yang 3, supaya berbuah di dalam pelayanan kita. Kita sudah mempersembahkan waktu, daya, dana, uang. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yuk mulai hari ini, ingat kisah jemaat yang mula-mula ini. Supaya apa? Api Roh Kudus itu bisa tetap terjaga di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk kita berdiri yuk, kita nyanyikan satu lagu boleh ya? Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Kasih. D aja boleh Pak. surga, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Hati ini sudah ditaburi dengan benih firman-Mu. Biarlah itu terus berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami dimampukan untuk melakukannya dengan bantuan Roh Kudus. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik saja,
tetapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Bapa di dalam surga, ampuni kami kalau selama ini kami hanya menjadi orang Kristen yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami tidak mengintrospeksi diri kami hanya menjadi orang Kristen tradisi, orang Kristen KTP, orang Kristen kebiasaan rutinitas saja Tuhan. Mulai hari ini kami ingin menjadikan cara hidup jemaat yang mula-mula itu sebagai standar untuk mengevaluasi diri kami. Apakah kami sudah menjadi orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena pasti ada tanda-tanda, pasti ada perubahan, pasti ada ciri-ciri nyata yang bisa dilihat melalui perubahan hidup kami yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami ingin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi. Bukan iman yang buta, bukan cinta yang buta, tetapi rasio yang dikuduskan, nalar yang dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga kami belajar Tuhan dengan benar, bukan dengan melenceng ke kanan ke kiri berdasarkan tafsiran masing-masing. Bapa di dalam surga, ajar kami juga untuk kami punya relasi dengan Engkau, merasakan kelembutan hati-Mu, sehingga kami juga bisa bersimpati, berempati, bahkan melakukan sesuatu dengan rekan-rekan kami, saudara-saudara seiman kami di sekitar kami yang membutuhkan, yang mungkin tidak seberuntung kami hidupnya. Karena kami percaya apapun yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, itu bisa kami bagikan kalau kami mau. Bapa di dalam surga, kami juga rindu untuk kami punya buah roh. Kami berbuah di dalam pelayanan kami. Kami sudah mengorbankan segalanya di dalam hidup kami. Kami sudah menyediakan dana, daya, waktu, uang, ide dan selebihnya. Biarlah itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi membangkitkan iman orang lain, bahkan menjadi batu loncatan bagi orang lain di sekitar kami, sehingga buahnya bisa dirasakan. Kami menjadi orang-orang Kristen yang disukai dimanapun kami berada. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan ketika kami menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan juga berkenan dengan pelayanan kami. Dan Tuhan juga berkenan untuk melakukan hal-hal yang lebih luar biasa dan dahsyat di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kami pasti berubah. Keluarga kami pasti berubah. Gereja kami pasti berubah. Komunitas dimanapun kami ditempatkan pasti berubah. Lingkungan rumah kami pun bakal berubah Tuhan. Karena tugas kami orang Kristen menjadi garam dan terang. Dan Roh Kudus, Roh penolong itu dicurahkan untuk menolong kami, memampukan kami, menguatkan kami, melakukan tugas-tugas kami selama kami menjadi orang Kristen yang tinggal di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin.